selamat datang kembali di Coding Academy bersama saya Muhammad Ilman. Dan di video kita kali ini kita akan belajar tentang container atau parent yang sebelumnya penjelasan mengenai container dan parent ini saya asumsikan teman-teman sudah paham. Sekarang yang akan kita fokus utama kita ada di propertinya. Oke, sekarang kita akan lihat propertinya seperti ini. Ternyata ada banyak sekali properti yang dapat kita terapkan. Yang pertama itu udah pastinya teman-teman memerlukan display. Jadi display ini tujuannya untuk membuat parent atau elemen yang ada di dalam parentnya itu berjejer dari kiri ke kanan gitu. Nah, untuk memberikan display, nilai dari displaynya itu adalah plex dan inline plex. Namun yang akan kita coba di sini adalah display plex. Jadi kalau teman-teman lihat di gambarnya, setelah kita memberikan dia display plex, maka items itu berjejer dari kiri ke kanan. Oke, sekarang kita akan coba kita masuk ke kodenya. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah punya sebuah elemen-elemen yang ada di dalam kontainer ya. Jadi kontainernya itu saya buat dengan div saja lah agar tidak tidak terlalu rumit. Karena ini contoh sederhana saja. Oke, jadi hasilnya itu akan seperti ini. Jadi ini punya display blocks, jadi dia sendiri-sendiri gitu. Sekarang supaya berjajar itu kita bisa kasih dia display inline kan. Cuman karena kita akan belajar plex, maka kita harus beri dia display plex ya supaya dia berjajar. Dan ingat memberi dia displaynya itu di bagian kontainernya ya teman-teman. Jadi di sini saya akan kasih display plex seperti itu. Oke, kalau udah kita udah kasih display plex, maka yang akan terjadi di browser adalah dia sekarang berjejer. Oke, sekarang masalahnya ini kenapa ini kan susah untuk diatasi. Tenang, nanti kita ada caranya, ada solusinya, tenang. Jadi kita belajar satu-satu. Sekarang kita baru di display. Sekarang setelah di display kita akan belajar ke plex wrap. Jadi ketika elemennya banyak kan, ketika banyak itu kan kita harus memberikan dia wrap supaya dia turun ke bawah. Teman-teman lihat gambarnya lah. Oke, jadi sekarang saya akan perbanyak di sini itemsnya. Ini tidak apa-apa, nilainya sama, jadi alt shift bawah seperti itu, agak banyak. Sekarang kalau kita tidak beri dia display ataupun tidak saya beri plex wrap, maka hasilnya itu akan seperti ini. Dia maksain berjejer ke pinggir sampai dia gak muat, padahal sebenarnya itu bukan ukuran yang pasnya. Sekarang untuk pasnya ini masih di dalam kontainernya, kita harus beli dia plex wrap ya teman-teman. Dan kalau ada yang disebut no value-nya, no wrap, kalau no wrap itu gak jadi apa-apa, udah default. Ada yang disebut wrap. Nah, yang akan kita coba ini kan yang wrap. Nah, kalau wrap itu hasilnya itu akan tampil seperti ini. Oke, maka dia turun. Oke, ini masih seperti ini. Oke, kenapa? Karena kita definisikan dulu di kontainer. Dan di sini juga akan saya coba reverse seperti itu. Maka hasilnya sekarang angka 4-nya di atas, angka satunya di sebelah sini. Oke, angka satunya di sebelah sini. Selanjutnya kita akan belajar mengenai flag direction. Jadi fungsi dari flag direction ini adalah mengatur arah urutan items dalam kontainer supaya dia bisa secara horizontal dan vertikal, atau lebih kita sering dengan secara main axis dan cross axis. Oke, jadi flag direction ini punya properti row default dari kiri ke kanan, ada row reverse berbalik dari kanan ke kiri, column itu dari atas ke bawah atau cross axis, kalau column reverse dari bawah ke atas. Jadi fungsinya mengatur arah items dalam kontainer. Kita gak usah teori terlalu lama, kita cobain aja. Jadi yang tadi di sini saya komentari, ini bukan komentar JavaScript. Jadi saya bisa tulis Ctrl/ seperti itu saja. Atau kalau teman-teman mau hapus silahkan hapus saja dulu. Dan sekarang kita masuk ke di bagian ini, kita beli dia flag direction.
flag direction, yang pertama itu row. Kalau row itu bakal mepet kayak tadi dia ya. Sekarang kita refresh, sekarang dia masih mepet. Dan kalau sekarang saya beri dia flag direction row reverse, maka hasilnya akan tampil berbalik ya, dari kanan ke kiri. Cuman dia masih maksain. Tapi sekarang gimana caranya supaya dia mau turun ke bawah? Caranya cukup mudah. Teman-teman di flag directionnya teman-teman masukin value nya itu bukan row tapi column ya, seperti itu. Oke, kalau kita beri dia column, maka hasilnya dia turun ke bawah 1 2 3 4. Oke, tuh dia turun ke bawah walaupun ininya masih ini karena kita definisikan. Oke, sekarang flag direction udah, flag suref udah, kita tinggal punya 3 lagi. Nah, sekarang kita masuk di bagian justify content. Di bagian justify content ini fungsinya mengatur jarak antar item secara horizontal ataupun main axis. Jadi dari sini seperti itu. Ada yang disebut dengan flag start. Kalau flag start itu default, kalau flag end itu dari kanan ke kiri, kalau center itu posisi items itu di tengah, kalau space between items awal itu dari kiri ke kanan, kalau space around memberi jarak item awal dan akhir, kalau space evenly membagi jarak semua item sama rata, membagi jarak antar itemnya maksudnya ya. Oke, sekarang kita coba aja di sini justify content. Nah, justify content itu kan tadi ada flex end. Oke, seperti itu. Oke, kalau flex end itu kalau flex start itu defaultnya kan 1 tadi mepet di sini udah jelas pas waktu kita pertama dia display. Nah, kalau flex end itu angka 4-nya di mepet gitu, mepet ke sebelah kanan. Supaya dia di tengah, justify contentnya itu adalah center, Ctrl S. Oke, sekarang benar posisinya di tengah, jadi jaraknya itu hanya kiri dan kanannya saja, kiri dan kanan elemen awal dan akhir. Sekarang kita coba yang space between. Oke, sekarang kita refresh lagi. Oke, jadi jaraknya itu cuman sekarang elemen yang ada di tengah-tengahnya aja. Oke, sekarang kita masukin di sini space round untuk membagi jarak. Ada jaraknya di sini ya. Jadi, sekarang kalau kita coba space evenly, oke, sekarang jaraknya sama semuanya, nggak ada perbedaan. Oke, 1 2 3 4 jarak kanan dan kirinya sama seperti kita kasih dia margin ya, seperti itu. Oke, justify content udah. Sekarang kita mau lens items ya. Jadi lens item ini mengatur item yang ada di dalam kontainer secara vertikal. Jadi ada flag start, flag end, stretch, dan baseline. Jadi kalau secara vertikal saya bisa aja gini. Oke, sebelum itu kita harus definisikan dulu height-nya supaya ini berjalan. Jadi height si kontainernya itu kita definisikan, misalkan di sini saya mau 500 pixel seperti itu. Nah, sekarang baru kita bisa cobain line items. Line itemsnya misalkan saya kasih flag end, karena kalau flag start itu udah default. Sekarang tuh lihat, jadi dia dari secara cross axis ya teman-teman. Jadi sekarang dia flex end itu dari bawah dulu baru ke atas, kalau ada sisa dia dibiarin. Kalau dia mau di tengah-tengah jaraknya, sekarang di sini bukan flex end lagi tapi kita kasih dia center, lalu saya simpan. Oke, maka sekarang jarak atasnya sama, jarak bawahnya sama, jarak ininya juga sama. Sekarang kita bisa kasih di sini line item value-nya adalah strike ya, seperti itu. Oke, jangan-jangan ada yang salah penulisan nih, karena ini kita definisikan hedge di ini, kalau makanya jangan definisikan hedge kalau mau strike. Kayak sekarang dia full tuh. Oke, full karena tadi kehalang sama definisi yang tadi, karena CSS itu menjalankan perintahnya itu dari atas ke bawah. Sekarang ganti jadi line itemnya baseline. Oke, kalau baseline berarti di sini sesuai dengan apa yang ada di dalam. Misalnya saya ambil yang kelasnya 1 ya, div yang kelasnya 1. Kelas 1 itu misalkan saya kasih font size 66 pixel, lalu saya Oke, dia posisinya menyesuaikan dengan angkanya saja seperti itu, dengan ukuran
elemen yang ada di dalam items. Oke, cukup. Oke, sekarang kita masuk ke bagian align content. Satu lagi terakhir, kita masuk ke bagian align content. Di bagian align content ini fungsinya untuk mengatur jarak antar item secara vertikal jika lebih dari satu baris. Oke, kita cobain ya. Ini tetap masih harus mendefinisikan ketinggian di kontainernya, tapi align itemnya ini saya flex start udah pasti default. Sekarang kita coba aja yang flex end. Oke, seperti itu. Kalau flex end dia mepetnya ke bawah, beri dia property center. Oke, dia di tengah, jarak ke sini sama, jarak ke atas sama. Oke, mungkin ini device-nya terlalu kecil. Nah, sekarang kelihatan kan? Oke, nyaman. Kalau udah kelihatan gini, sekarang saya mau coba yang strike. Berarti strike itu full ya. Jadi kayak tadi lah, gak usah dicontohin. Sekarang mau yang space between aja deh. Jadi space between. Nah, kalau space between sekarang lihat hanya memberi jarak, dia elemen yang baris pertama mepet ke atas, elemen yang baris terakhir mepet ke bawah, dia hanya memberi jarak ini. Oke, satu lagi saya mau cobain itu space round ya. Space round gitu ya nulisnya. Oke, sekarang teman-teman lihat dia membagi jarak sama rata antar elemen ya. Tapi ini ada space evenly nya gak ya, bisa ngejalanin space evenly gak? Saya mau cobain aja, soalnya saya penasaran. Oke, ternyata space evenly pun bisa ya di sini ya. Oke, ada space evenly enak, ini yang space evenly ini yang enak. Oke, jadi sekarang mudah-mudahan sampai sini teman-teman paham 6 properti dan value-value di dalamnya yang ada di dalam kontainer ini. Jadi pembelajaran kita kali ini cukup panjang tuh ya, cukup banyak juga. Oke, mulai dari display, tadi udah display, properti yang saya tutup lagi. Terus kita juga udah masuk ke flex wrap, flex direction, justify content, line items, line content. Nah, ini teman-teman untuk yang mau mappingnya nanti teman-teman bisa dapatkan di GitHub saya setelah akhir pembelajaran dan closing series. Jadi tungguin aja. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekali lagi ya. Dan jangan lupa buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena video selanjutnya mengenai properti dalam items itu agar kalian dapat notifikasi videonya ya. Jadi saya Muhammad Ilman, Coding Academy, Programming is Fun. Sampai jumpa di video selanjutnya.